ku bertahan, jalani waktu yang indah. Sudahlah, memang sudah, tak ku biarkan saja. Mungkin ku tak percaya, memberi arti, memberikan cinta dalam hidup kita. Alhamdulillahilladzi arsala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Musalla Baitur Rahim ya. Berarti saya berangkat, mau berangkat udah hujan. Saya pikir memang ada apa jamaahnya, ternyata penuh, luar biasa. Saya yakin ini Masya Allah nih, kalau dicontoh nih, mudah-mudahan ini musola jadi percontohan seluruh masuk Depok sini Pak ya? Bogor. Oh Bogor ya? Jadi musola percontohan di kota Bogor. Karena suasana hujan, kalau modalnya ya, iman yang kencang gak akan sampai ke musola. Karena memang amalan masjid, amalan musola ini amalan yang luar biasa, makin kemari makin banyak orang yang meninggalkan. Terkadang apa sekalian, orang itu kan mencari amalan, banyak nyari amalan minta ke mana-mana, betul kan? Biasanya amalannya minta apa yang paling banyak? Minta kaya, betul kan? Jadi minta wirid dong, biar cepet kaya, itu aja lah intinya, betul kan? Bermacam-macam. Ada yang minta amalan biar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau yang masih bujangan biasanya minta amalan biar enteng jodoh. Enteng. Kadang-kadang kita ini minta amalan sama kiai, tapi lupa dengan amalan dari Nabi. Apa amalan Nabi yang paling utama? Ini memakmurkan. Ya Allah, kalau bicara amalan, kalau bapak saya tanya jawabannya udah tahu. Tinggian amalan kiai apa amalan Nabi? Kalau bicara saya tanya tingginya, ya jelas amalan Nabi. Ini terkadang sekarang real terjadi di masyarakat kita. Amalan kiai diamalin tiap hari, amalan Nabi ditinggalkan begitu saja. Ini amalan Nabi, memakmurkan masjid. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati shalah." Allah, kata Nabi, amal yang pertama nanti dihisab. Ini kita semua nanti dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat. Amalan yang pertama ditanyakan, diproses, yang pertama kali ditimbang adalah sholat. Kan amal itu banyak Pak. Ini harusnya hadis ini kalau dikaji secara lebih rinci, harusnya Masya Allah memahamkan kita betapa pentingnya amalan ini. Kan bicara amalan, kita sering nyari amalan. Yang dagang minta amalan biar laris. Ya Allah, ada yang dikasih rajah itu tulisan Arab ya, tulis kecil, dibungkus plastik, terus katanya suruh kalau mau dagang, itu rajahnya suruh ya ngeles-ngelesi di meja dagang, katanya kan bisa narik. Nah pas suatu hari simpannya ketinggalan. Kira-kira muslim nggak kalau percaya sama benda? Bukan sekalian, hati-hati. Kalimat Arabnya tidak salah, keyakinan kita yang salah. Ya amalan bermacam-macam. Kadang-kadang saya berpikir iya ya, orang nyari amalan sampai ke Garut, ke Tasik, ke Banten, ada yang ke Jawa Timur. Amalan Nabi
Sampai dikasih tahu sama Nabi, ini amalan nanti yang pertama ditanya di hari kiamat. Begitu hebatnya Quran dari proses dulu Quran. Begitu hebatnya sholawat, dan Nabi yang menyampaikan amalan yang pertama dari sekian banyak yang ditanya dulu itu sholat. Kalau kita pakai fikir, pakai kecerdasan kita, ada apa ini dengan sholat? Kenapa menjadi amalan yang pertama ditanyakan di hari kiamat? Bukan hanya di situ, Pak. Nabi menyatakan, ngasih tahu bahwa yang pertama dihisab nanti di hari kiamat, amalan yang sekian banyak adalah sholat. Diterusin sanadnya, fa in sholuhat sairu amali. Siapa saja di antara umatku yang baik sholatnya, rapi sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Berarti di sini menjadi penentu lagi. Ada orang nih baca Qurannya bagus, sholatnya kurang bagus. Kata Nabi, itu nanti baca Qurannya jadi ikut gak bagus, gara-gara sholatnya tidak bagus. Ada orang sedekahnya rajin, karena dikasih tips sama kiainya gini, kalau ingin cepet kaya, sering-sering nyantunin yatim, mantunin yatim, rajin banget, sholat berjamaah males. Ada nggak begitu? Sukanya. Ini Nabi kasih tahu, mumpung masih hidup, namanya hidup kita ini sudah ada aturan, kita nggak usah bikin aturan baru. Kata Allah gimana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kuncinya hidup sukses ini hanya satu, gampang, suruh ngikutin Nabi. Ada contoh, Pak. Jadi kita itu suruh nyontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau contohnya satu, pasti umatnya umatan wahidah, menjadi umat yang satu. Ini kadang-kadang kita ini kalau mau legowo, kalau legowo itu kan bahasa Jawa ya. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan apa? Terima kan bahasa Jawa lagi. Terima kan? Ya. Mau terima dengan hati lapang. Kalau kita ini umat Nabi, gampang suruh ikutin Nabi. Selesai udah, nggak akan terjadi beda ini beda itu. Kan contohnya satu. Nabinya begini ya udah sama. Nabi kasih tahu amalan yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kata Nabi, siapa yang baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Kalau buruk sholatnya, wali fasada sairu amali. Kalau perlu hadis ini tempel, Pak, dipasang jadi baliho kecil di dalam kamar, di ruang tamu kalau perlu ya, ditempel. Jadi tamu yang berkunjung ke rumah kita ternasihati, kita juga ternasihati tiap hari. Sholat yang pertama, berarti sholat ini adalah amalan penting. Coba sampai hari ini Indonesia, mohon maaf, Indonesia padahal harusnya yang paling makmur, yang paling maju, yang paling keren adalah Indonesia, karena jumlah umat Islamnya banyak ini menjadi tarikan berkah yang luar biasa. Karena jumlah satu dengan jumlah dua makin banyak, kata Nabi, sholat berjamaah makin berkah. Kuncinya, Pak, makanya Masya Allah ibadah yang dipanggil tiap hari, ibadah sholat disuarakan dengan suara adzan khusus. Kalau panggilan pengajian kan macam-macam ya, beda komplek, beda kampung, beda cara manggil. Ada yang manggil pakai lagu, ibu-ibu pengajian hari ini, salah ya, ibu-ibu sekalian hari ini pengajian, jangan sampai ditinggalkan, karena itu kewajiban. Ada yang manggil kayak gitu. Tapi kalau panggilan sholat sama, mau lembah geria, mau pertanian, mau apa nih yang di tempatannya itu apa? Geria mandiri, mau geria mandiri, mau geria asri, mau geria mana juga sama. Kalau panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Tapi yang monek itu anehnya, Pak. Yang monek dikit. Yang monek tentang pentingnya sholat. Orang kalau paham akan bagaimana pentingnya sholat,
dengar azan dicari itu masjid. Nabi sudah menyatakan juga, Masya Allah, hadisnya sudah lengkap. Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, sab'atun, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di mana di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Allah, salah satu golongan disebut yang dinaungi Allah di hari kiamat, matahari sejengkal, orang lain kemanasan, dia malah merasakan kesejukan yang luar biasa. Salah satu golongan itu adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Masih kurang, ya Allah, kalau bahasa orang Citarum masih kurang gantah, masih kurang jelas. Ini udah hadis sudah dari dulu udah ada, tapi yang connect, yang nyambung sedikit banget. Berapa banyak nih? Kita bisa lihat hari ini tiap waktu sholat berapa persen yang sholat berjamaah? Kira-kira Pak, menurut Bapak sekalian, kita jangan ngomong Indonesia keluasan, ngomong antara 3 kota aja, Bogor, Depok, Jakarta, 3 kota ini aja. Kira-kira yang dengar anda langsung cari masjid berapa persen? Perkiraan aja. Ayo, Anda nggak kira-kira 50%? Ya lihat aja dari suasana musola dan masjid tempat kita sholat. Rata-rata kalau sholat nih, sholat 5 waktu, ya Allah, masjid gede sampai keluar, luas, muatnya 1000, ada yang sholat 20. Bener kan? Karena 20 dari 1000 seperberapa itu? Dohor, ya Allah, yang sholat Jakarta begitu azan, wah, yang kerja pada keluar kantor, alhamdulillah. Kirain kamu sholat ke masjid, baru makan. Ya Allah. Makanya sekarang saya salut dengan Baitur Rahim. Masya Allah, subuh, ini subuh aja bangun susah. Yang kedua hujan. Makanya ini orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah. Hati kita terikat dengan masjid. Masih punya PR Pak. Kita yang sudah istiqomah berjamaah, jangan berhenti. Karena tugas kita adalah mendakwahi orang lain yang baru cinta sholat berjamaah. Menurut saya nih Pak, analisa saya, yang baru istiqomah berjamaah kayaknya 10%. 10% Indonesia. Rata-rata tahu fadilah, ada yang begini kasusnya, tahu fadilah, hafal hadisnya, hafal ayatnya, tapi nggak kerjain. Namanya apa tuh? Jargoni. Ngajar tadi orang lakoni, ngerti. Ya Allah, ya Rabbi. Padahal Pak, buat orang yang ngerti fadilah, paham dasar tapi nggak ngerjain, walaupun sering menyampaikan ceramahnya, kaburomatan indallah tadulu ma taf'alun. Kemurkaan Allah sangat besar kepada orang yang sering menyampaikan sesuatu tapi dia tidak mengamalkan. Itu cara koni. Ya Allah, amalan masjid mau banyak alasan gitu ya. Tinggal dengar adzan, cari masjid, dan Allah mintanya juga gak lama. Sekusuk-kusuknya orang Indonesia sholat berjamaah berapa lama? Kayak tadi kita sholat subuh berjamaah, kira-kira berapa menit? Ada setengah jam? Nggak ada. Orang sholat baru 4 jam di kita pada protes makmum 5 menit. Ya Allah, makanya bersyukur kita alhamdulillah di subuh kali ini kita bisa berjamaah. PR kita dakwahi. Ini mumpung ya, karena saya ketemu di musola ini udah terakhir kesini berapa tahun yang lalu ya? Ada 2 tahun kan ya Pak Abbas ya? 3 tahun. Oh 3 tahun. Ayo Pak, kita semangat nih. Ini salah satu kenapa banyak musibah di Indonesia. Udahlah, nggak usah nyalahin siapapun, salahkan diri kita masing-masing. Nggak ketemu kalau nyalahin orang mah, yang ketemu kalau kita introspeksi di diri. Rumah tangga itu akan jadi nggak ketemu sakinah mawaddah warahmah kalau suami nyalahin istri, istri nyalahin suaminya. Ketemu sakinah mawaddah warahmah kalau suami nyalahin dirinya sendiri, istrinya nyalahin dirinya sendiri. Ketemu tuh bahagia.
Kalau nunjuk terus ke orang lain, ada istilah apa dalam peribahasa? Semut di ujung mana? Yang gajah di lubuk mata nampak, semut di lautan tidak nampak. Gajah di lubuk mata, semut di lautan nampak dengan jelas, tapi gajah di lubuk mata tidak nampak. Artinya apa? Lihat mulu kesalahan orang kecil, kesalahan orang kelihatan, kesalahan sendiri nggak pernah kelihatan. Ayo Pak, kita sibuk menyalahkan diri sendiri. Indonesia udah hancur lebur, ini hancurnya bukan kesalahan. Jangan nyalahin orang, tapi salahkan diri kita. Kenapa? Sampai hari ini Bapak sekalian, kita ini belum berjuang buat Allah. Padahal jelas intang surullah yang surku. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong kita semua. Caranya gimana? Ya tadi kita memperjuangkan bagaimana orang yang belum sholat kita ajak supaya sholat. Kayak marketing Pak, mohon maaf, marketing produk. Itu kan tugasnya apa Pak? Menawarkan ke orang lain agar beli produk dia. Bapak perhatiin juga cara marketing bermacam-macam. Ada sebuah perusahaan yang nyuruh bagaimana supaya orang kenal dengan produknya, disuruh ada 4 orang nyebarin brosur dengan cara agak sedikit paksa. Bener nggak? Jalan ngasih brosur, resikonya kalau kalian dikit kan ketabrak gitu Pak. Bener nggak? Bermacam-macam marketing supaya beli produk. Sekarang kita menjual bahasanya produk Allah yang namanya sholat berjamaah. Lihat hasilnya. Kalau kita semakin banyak, gara-gara kita ada, semakin banyak orang mencintai sholat berjamaah. Lihat hadirnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Itu namanya memperjuangkan agama Allah. Orang itu bisa cinta sesuatu Pak, kalau ada yang kenalin. Mohon maaf kayak sekarang nih, banyak orang tadinya nggak senang sinetron Ikatan Cinta. Ini gara-gara temennya lihat WA, ini kayaknya sinetron rame amat, ikut nonton akhirnya. Ikatan Cinta. Siapa pemainnya itu? Al ya? Gak nonton gak? Al sama siapa Pak? Diem aja. Lagi rame loh. Itu Pak sinetron Pak. Ya Allah, orang pada pasang status sampai kepo banget. Orang pada khusyuk saking ada di TV itu, orang sampai benci dengan salah satu pemeran jahatnya. TV-nya diketok pakai sapu, ya. Aldebaran sama Andin, judulnya Ikatan Cinta. Orang pada nonton, kenapa? Wah itu ada yang kenalin siapa? Media. Judul, buka Google dan muncul, wah sinopsis sinetron Ikatan Cinta. Itu kan produk sedang ditawar-tawarkan sehingga orang pada nonton. Nah, sekarang sholat berjamaah, bagaimana caranya agar sampai ke masyarakat, agar mereka tahu ini sholat berjamaah itu penting. Siapa yang berjuang ya kita yang boleh istiqomah. Satu, sholat berjamaah itu adalah amalan Nabi. Itu dulu yang harus kita sampaikan. Tiap ketemu orang, ayo sholat berjamaah. Ini amalan Nabi, amalan yang bisa mendatangkan niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Bukankah sholat menjadi sarana penolong? Betul? Ayo ayatnya gimana? Bapak sekalian, ayo. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada yang ayat lain, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Boleh saya mengucapkan Bapak Ibu saya, biar ayat ini anggaplah kita bluetoothan ya. Dan kita punya memori ya. Dikasih memori sama Allah lebih gede daripada memori handphone Pak. Kalau memori handphone itu biasanya yang sekarang yang terbaru berapa giga biasanya memori internalnya? 128 ya? Iya, 128 giga. Kalau yang standarnya biasanya 64 giga. Kalau memori Allah yang ditaruh di badan kita ini lebih dari 1000 giga. Cuman sayangnya ini yang kita simpan di dalam memori kita lebih banyak lagu atau ayat Quran. Saya itu kalau nonton Indosiar ya salut sama anak-anak muda. Itu kok bisa hafal ya sampai ratusan lagu. Ngapalin kan susah Pak. Udah gitu ngapalin plus nada. Nah pertanyaannya diri kita ini diisi apa selama ini?
Memori banyak yang kosong, sayang-sayang kayak punya handphone. Memori 128 GB kosong. Ada isinya main bola. Ada isinya nama-nama burung ya, hobi burung. Ada isinya nama-nama pohon. Nanti mana lagi rame pohon, ini pohon apa nih? Aglo, nema. Ini pohon apa lagi? Janda. Pohon lo. Itu yang hobi tanaman, Pak. Tanpa sengaja karena dasarnya cinta, itu hafal nama tanaman sampai ratusan. Dasarnya cinta. Ditanya, Mas, Quran itu berapa ayat? Ya dari dulu dari istiqomah, kuliah dulu. Istiqomah. Ayo hari ini kita beruntutan yuk surah dari itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah, betul ayatnya. Naik dikit Ustaz. Kebanyakan. Tunggu. Iya betul. Akhirnya ada yang benar ya. Al-Baqarah 1553. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi gua handphone ini. Saya kalau sebenarnya kalau kajian tuh yang jamaah handphone kan biasanya kan buat WA mulu, buat ngaji. Kan karena buka Quran pakai handphone lebih mudah. Supaya cek juga nih hafalan saya benar kan nih. Al-Baqarah 153. Itu jadi sekarang lebih canggih. Kalau buka Quran manual, ya Allah itu bisa kanan, kiri. Itu kanan kiri, udah kanan kiri, tangan kiri kan? Mana ya? Tapi dengan handphone cukup dicari suratnya. Surat berapa nih? Al-Baqarah surat apa? Surat keberapa? Enggak, surat kedua. Surat 1 Al-Fatihah. Ayo kita pemanasan dulu. Nama surat saya nyebutin angkanya, Bapak suratnya. Surat 1, surat 2, surat 3, Ali Imran. Jadi jangan Al ya. Kalau Al sama Ali artinya berbeda. Kalau Ali itu keluarga. Ali Imran. Surat 4 An-Nisa. Surat 5 Al-Maidah. Surat 6 mulai. Satu Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am. Apa? Al-An'am. 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yusuf atau Yunus? Yunus atau Yusuf? Kenapa kita nih? Jujur aja Pak, kita nyebutin nama surat aja agak keder. Kenapa? Kita akui memang kita jarang baca Quran. Kalau sering melancar. Makanya sekarang nih saatnya saya ngajak lagi, selain kita ngejos nih semangat berjamaahnya, yang kedua Quran yang udah mulai ditinggalin. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang coba lihatin tawuran anak muda dimanapun. Kayaknya mau dikompet di kampung sama aja. Bapak, anak muda pada nongkrong banyak ya. Terus coba lihatin, mau di komplek, mau di kampung, terus nongkrong pada ngapain? Nyanyi, bener ya? Astagfirullah, itu nyanyi anak muda. Dia nggak sadar tuh. Malam minggu, bahkan ada yang tiap malam. Dari habis isya sampai jam 2 malam. Itu berapa jam? Anggap jam 8 sampai jam 2. Berapa jam Pak? 8 ke jam 2. 6 jam nyanyi. Berapa lagu itu? Kalau 6 jam baca Quran, berapa juz? Betul tidak? Masya Allah. Nih kita yang hobi nyanyi bawa WA bercanda. Masya Allah. Tahu-tahu 2 jam aja. Quran itu Pak, selambat-lambatnya orang Cina ini kayaknya sejam udah hampir sejus, bener gak? Itu udah bacanya lambat banget.
wa ma liya la a'budul ladzi fatoroni wa ilaihi turja'un. Tuh bacanya gitu tuh. Itu sejam dapat sejam. Padahal Pak, Quran ini kita baca aja nggak ngerti arti, itu udah mengandung kekuatan yang maha dahsyat. Rumah jadi adem, rumah jadi enak, suasana rumah tangga jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kita lupa? Di zaman Nabi orang banyak masuk Islam gara-gara dengar bacaan Quran. Sahabat Nabi yang sangat luar biasa, yang tadinya sangat benci kepada Islam, begitu dengar adiknya baca Quran, dapat hidayah melalui dengar suara Quran dari adiknya. Siapa sahabat itu? Iya, Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kalau rumah tangga sekarang banyak perceraian, banyak perselingkuhan, banyak pertengkaran, banyak KDRT. Termasuk itu Pak, sinetron Ikatan Cinta itu saya lihatin ada pelajaran. Itu kan namanya pemeran utamanya namanya Aldebaran, istrinya Andin, rumahnya hebat, suaminya ganteng, istrinya cantik, tapi nggak pernah adem, ribut terus, ada masalah terus. Ini gambaran bahwa menunjukkan manusia dengan kemewahan harta, dengan kecantikan, dengan ketampanan itu bukan sumber bahagia. Kenapa? Sumber bahagia kadang-kadang ditinggalin satu, nanti sholatnya berantakan. Pada sholat itu adalah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Sholat. Nah, sebelum kita ngomongin Quran ini, sholat yang mengikuti Nabi itu cirinya kan cuma 5 Pak. Nabi kan perintah begini Pak, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Artinya hadis ini bisa dipahami bahwa kita sholat nggak boleh semau-maunya. Berarti sholat kita harus mengikuti, mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali belum ada yang tahu, dikasih tahu nih. Bukan kasih tahu cuma sekedar, ya sekedar kasih tahu supaya ayo yang kita sholatnya belum cocok sama Nabi, buru-buru cocokin, keburu mati. Bener gak? Ini zaman sekarang harus dua siap kan menurut saya. Siap hidup juga siap mati. Kenapa? Bukan saya nakut-nakutin. Memang sekarang kan banyak orang, selain kiai-kiai kita di bulan Januari banyak yang diambil. Syekh Ali Jabir, Habib Syekh Ali, besoknya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segar. Ya, siapa lagi Januari banyak kan? Kiai Abdurrahman siapa? Buya Nawi ya, Tanah Baru, Gedung Halang Bogor. Ada lagi siapa? Ya dari Madura ya, dari Semarang banyak. Selain itu pula kan, coba perhatikan di kanan kiri saya aja, masya Allah banyak banget. Saya tinggal di kampung, saya sebut dari Bojo, saya sebut dari Depok, yang betul Bojo Gede. Saya tinggal di belakang pasar Citayam, itu masuknya Pabuaran, Kecamatan Bojo Gede. Berarti yang benar Bojo Gede ya, yang Bojo dapat hadiah. Belakang pasar ya, belakang pasar, silakan mampir. Ini bos sekalian, bahwa sholat kita harus mengikuti Nabi. Ayo, mumpung masih hidup, masih muda. Itu kemarin tuh ibunya teman saya, tahu-tahu cuma dari kamar mandi, sehat walafiat, habis sholat, habis buang air dan habis selesai, tahu-tahu cuma nyeset doang sebentar dan meninggal dunia. Terus kemarin belum lama cerita ini biar kita nih, karena emang pelajaran yang paling berharga pelajaran kemarin. Kafa bil mauti wa'id. Saya belum lama sekalian punya paman saya dari istri ya. Paman saya ini ditinggal sama istrinya. Berarti labelnya apa? Udah. Kirain mah masih setahun 2 tahun mau cari lagi, ternyata baru 6 bulan udah katanya udah WA-an melulu ya, WA-an. Akhirnya ke rumah, mama nanti antarin mau ngapain? Mau lamaran, masya Allah kayak bawa perjaka ya.
Saya akhirnya serah uang kayak bawa berjakat yang saya bawa mama saya. Nah, di calon istrinya dikumpulin keluarganya, Pak. Calon istri paman saya kenalin, Ustaz, ini adik-adik saya. Ditunjuklah salah satu adiknya, namanya Pak Hussein, umur 41 tahun. Wajahnya kayak abri, sehat, dokter, tua. Kenalan, langsung klik, ngobrol. Selang 3 hari ketemu lagi di akad nikah Bang Hussein tuh. Selang 5 hari dari pernikahan, berita duka Bang Hussein udah meninggal. Saya sampai nggak percaya. Ini Bang Hussein itu kemarin yang adiknya Cing Omah, iya. Pak, 41. Di sini siapa yang sedekat itu? Di atasnya. Oh, di atasnya. Bapak 41 meninggal dunia. Makanya sekarang mah lagi pandemi gini mah 2 siapnya. Kalau 2 siap enak, siap hidup juga siap mati. Tapi ya, kalau bisa iskaliman, hidupnya juga mulia dengan ibadah. Kalau seandainya kita diwafatkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Hanya yang menentukan iskaliman al syahidan, ya, hidup mulia atau matinya dalam syahid atau mati husnul khatimah, yang nentuin bukan Allah, Pak. Yang nentuin hidup kita mulia, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu bakal mati. Ini nasihat dari malaikat Jibril ke Rasulullah, tapi hakikatnya nasihat buat kita semua. Isma syi'ta, hidup monggo, silahkan sesukamu. Mau sholat sendirian di rumah, mau berjamaah, kita tahu mana yang utama. Kita mau jual jadi suami yang galak, yang sering nampol, sering nendang istri, silahkan, itu hak kita. Tapi ingat, kita bakal mati. Kita mau jadi ayah yang dikit-dikit ngomelin anak, sehingga anak gak betah di rumah, betahnya di rumah temennya. Karena apa? Bapaknya galak. Peran kita, Pak, silahkan ditentuin dari sekarang, bebas. Tapi ingat, kita diingatkan, fa innaka mayyitun, kita bakal mati. Kita mau peran jadi suami yang baik, jadi suami yang jahat, kita mau jadi atasan yang jahat, yang diktator, yang sangat zalim kepada bawahan, monggo silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kita bakal mati. Kalau udah peran dimainkan, udah silahkan mempertanggungjawabkan dari sinetron kehidupan yang sudah kita mainkan. Makanya di alam kubur jangan bicara akhirat dulu dah, jangan bicara surga neraka kejauhan, bicara kuburan dulu dah. Ada azab kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Yang dekat aja dulu. Bebas kita. Kalau sinetron, Pak, ditentuin sutradara. Siapa yang jadi Aldebaran? Namanya Arya Saloka. Siapa yang jadi jaga sembungnya? Oh, Pak ini. Siapa musuhnya jaga sembung dulu? Nah, kalau jaga sembungnya aku udah kita film lama itu ya. Jaga sembung dulu diperankan sama siapa, Pak? Gak pernah suka nonton film ini. Berry Prima. Ya, jaga sembung dulu diperankan sama Berry Prima. Itu musuhnya siapa itu musuhnya? Benar, akan bangun. Dia memerankan jadi apa tuh? Rawa Lontek. Oh, masih ingat saya, film masih SMP dulu. Kalau sinetron, kalau film, yang nentuin peran sutradara. Kalau ini, Pak, sinetron kehidupan, yang nentuin peran diri kita sendiri. Jadi kita nih di usia 25, di usia 30, usia 45, mau berapa juz yang kita baca, mau jadi suami yang baik, jadi warga yang baik, jadi anak yang baik bagi orang tua. Peran-peran itu bebas, isma syi'ta, hidup sesuka. Kali ingat, bakal mati, semua ada tanggung jawab. Makanya mainkan peran-peran yang baik. Baik, kembali ke sholat dulu. Dan itu punya ciri 5. Ayo dah, mumpung masih hidup saya ngajak 5 ini akurin. Sebenarnya gak berat kalau dipikir pakai apa ya? Namanya mindset ya. Kalau kita pikir dengan iman, kita terima dengan iman, sebenarnya mudah. Sholat Nabi itu yang pertama waktunya dulu. Waktu. Kan sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal
surahnya An-Nisa, ayatnya 103. An-Nisa 100. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat 'alal mu'minina, sebuah kewajiban untuk orang beriman, tapi kita mauquta, kewajiban yang ditentukan waktunya. Dari ketentuan waktu ternyata Nabi selalu ambil bagian awal waktu. As-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Ini terjemahan itu macam-macam. Ada anak saya kemarin bukan debat ya, ingetin gua sama teman, antum ahli nahwu, ahli sorong boleh, cuman jangan pura-pura nggak tahu apa. Memang secara bahasa, as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Artinya zuhur jam 2 boleh, masih waktunya kan? Masih. Zuhur setengah 3 boleh. Zuhur jam 3:05 boleh, kalau belum asar masih zuhur itu. Sekarang asar setengah 4. Cuman pertanyaannya nih, kadang-kadang saya ngomong sama teman, ya Allah antum kayak pura-pura nggak tahu. Kan Nabi memang betul sholat itu pada waktunya. Tapi lihat prakteknya Nabi, sholatnya bukan di akhir, bukan di tengah, tapi di awal. Namanya awal waktu. Orang terjemahin awal waktu aja sampai memahaminya kayak pura-pura tidak tahu, pura-pura dalam perahu. Diumpet-umpetinnya apa sih? Nabi itu awal waktu. Amalan awal waktu jangan di luar sholat, Pak. Di pekerjaan aja itu menjadi amalan is the best. Sebuah kantor, perusahaan, PT apapun, pasti instruksi kepada karyawannya hadir tepat waktu. Mana ada sih Pak sebuah perusahaan karyawan itu semua sekarang mulai besok silahkan hadir semaunya. Ada nggak kira-kira perusahaan begitu? Kagak ada Pak. Kita yang ber-PNS, wah, tahu sendiri aturannya. Apa itu? Oh Pak, aduh, nggak boleh telat itu. Awal waktu kerja, awal waktu sekolah, dia anak sekolah, SMP, SMK yang datang terlambat, gerbangnya dikunci, boleh masuk tapi diapain dulu? Push up dulu. Kita harusnya paham Pak dari dulu. Awal waktu itu amalan yang hebat, bisa membuat manusia disiplin. Sekolah awal waktu, kerja awal waktu, sholat telat waktu. Udah gitu nggak monek-monek, nggak merasa salah, nggak merasa dosa, karena emang dosa itu singkatan Pak. Singkatannya apa yang tahu dosa? Dosa itu singkatannya dorongan tak terasa. Dosa dorongan tak terasa. Sholatnya telat nggak pernah istighfar. Sholatnya telat nggak pernah merasa salah. Orang salah tapi nggak pernah merasa salah. Saya tanya kapan tobatnya? Ya nggak bakal tobat orang nggak pernah merasa salah. Jelas instruksi dari Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nabi sholatnya awal waktu. Oh timbang awal waktu aja kok repot. Siapa dulu sering ngomong itu aja kok repot. Monggo, ayo silakan saya ajak nih. Ayo bareng-bareng kita sholat awal waktu. Ikutin Nabi. Di Indonesia ini ya Allah banyak argumen pintir sana pintir sini. Orang timbang waktu. Dengar adzan segera sholat ya Allah. Ada sedan merah mengkilat. Di dalamnya rambutan seikat. Rambutan ke sekarang? Masih rambutan ke Pak? Sholat lagi ada sedan merah mengkilat. Di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan cepatlah sholat agar selamat dunia akhirat. Tuh tek-tek semua itu. Kalau bisa di bluetooth kan biar pindah ke Bapak. Coba ulang. Terus di dalamnya rambutan seikat. Terus dengan azan cepatlah sholat agar selamat. Monggo biar gak ngantuk, ayo jangan nyendet. Ayo ulang lagi, ayo. Ada sedan merah mengkilat. Di dalamnya rambutan seikat. Dengan azan
zakat. Dengar azan cepatlah sholat agar selamat dunia akhirat. Monggo ada sedang di dalamnya rambutan seikat. Dengar azan agar selamat dunia akhirat. Coba khusus yang di teras musola, monggo satu. Ada berapa orang tuh di teras? Yuk, monggo 1, 2, 3. Alhamdulillah. Coba Pak, mudah-mudahan ini nyanyian dari hafalan jadi amalan. Amin ya rabbal. Kalau udah jadi amalan, jangan lupa bahasa sekarang nih, viralkan. Maksudnya amalannya bukan lagunya. Lagunya mah hanya sekedar media biar orang pada sholat awal waktu. Masya Allah Pak, orang sholat awal waktu itu dalam kitab Nasolikul Ibadah dituliskan 9 kemuliaan. 9 kata tamu. Salah satunya adalah yuhibbuhullah. Hadirnya cinta Allah. Allah cinta. Kalau modalnya Allah cinta, ya hidup kita bahagia. Karena bahagia itu gudangnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ya, ada sedang untuk kepada Allah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika menjalankan perintah, amalan begitu banyak. Amalan yang pertama ditanya di hari kiamat adalah sholat. Berikan sholat yang terbaik dengan waktu yang terbaik, yaitu sholat awal waktu. Itu satu tuh. 2, ciri sholatnya Nabi Pak, cara. Kan sholat itu ada 2 cara. Ada berjamaah, ada munfarid, sholat sendiri. Kira-kira Nabi ngerjain yang mana Pak? Ini kan pada tahu. Nabi itu nggak pernah sholat sendirian. Kalau kita ngomong saya cinta Nabi, ya ikutin Nabi. Ngomong cuma cinta Nabi semua juga bisa. Anak TK juga bisa ngomong saya cinta Nabi. Ya Habibi ya Muhammad, kekasihku wahai Muhammad. Itu baru ngomong. Realnya amalannya ngikutin Nabi. Nabinya berjamaah, harusnya kita berjamaah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'al raki'in. Al-Baqarah tuh ayat berapa? 43. Sering kita baca itu. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'al raki'in, rukuklah beserta orang yang rukuk, maksudnya berjamaah. Allah, susah amat suruh berjamaah. Ada berjamaah itu pahalanya dilipatkan berapa Pak? 5 kali, 6 kali, 7 kali? Iya, banyak banget. Kalau urusan akhirat Pak, sesuatu yang besar jadi kecil. Urusan dunia yang kecil jadi besar. Lihat tuh, pembantu rumah tangga perempuan. Jadi pembantu di Indonesia 1 juta. Begitu di Arab jadi pembantu berapa? Halo? Di Arab berapa? 8 juta. Berarti lipat berapa kali Pak? Cuma 8 kali Pak. Jadi pembantu dibela-belain ke Arab, ninggalin laki, ninggalin keluarga, ninggalin kampung, sampai ninggalin negara, cuma ngejar yang 8 kali, dikejar ke Arab-Arab. Ini amalan akhirat, dikasih tahu sholat sendiri 1, kalau berjamaah 27, ada yang ngejar nggak? Sekarang saya tanya, kesenangan dunia sama kesenangan akhirat, yang kesenangan permanen selama-lamanya dunia apa akhirat? Kan pada tahu. Dipilih suruh senang sementara atau senang selamanya. Ya pasti kalau kita lagi posisi waras Pak, milih yang senang yang
selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Makanya kalau bisa dunia ini jadi sarana aja untuk meraih sukses akhirat. Saya ulang lagi kalimatnya. Rekam nih kalimat saya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Dunia tuk sarana, akhirat tujuannya. Satu. Yang kedua, dunia sementara, akhirat selamanya. Diulang Pak. Tuk sarana dulu. Dunia tuk sarana, akhirat tujuannya. Baru yang kedua, dunia sementara, akhirat selamanya. Sekali lagi monggo. Dunia Akhirat tujuannya. Dunia sementara, dunia tuk sarana, akhirat tujuannya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Monggo. Dunia tuk sarana, akhirat tujuannya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Itu lagu kayak gitu nasehatin iman naik Pak. Tapi kalau lagu yang kemana naikin iman, turun iman. Nyanyi boleh asal naikin iman. Kayak tadi kasih ingat kan? Iya ya, dunia sementara. Makanya ayo Pak, berjamaah amalan akhirat, nanti kita bahagia selama-lamanya. Informasi aja buat kita para suami, nanti di surga minimal satu orang laki-laki akan diberikan seorang wanita bidadari minimal 70. Masya Allah, tabarakallah. Dan hebatnya Pak, punya 70 nggak ada ribut. Kalau dunia punya 2 ribut, jangankan 2 saat, 1 aja ribut mulu. Ya Allah, surga nanti tempat kita udah enak selama-lamanya, nggak ada capek, nggak ada lelah. Punya 70 tuh nggak ada pinggang, nggak ada. Ya di dunia kadang-kadang aki-aki nikah sama perawan, ya lagunya doang tenaga kagak. Bener kan nih? Dunia sementara, tapi akhirat kita jadi muda terus, sehat terus, nggak ada sakit. Akhirat sehat terus, mesra terus, nggak ada berantem. Kalau cabut tuh yang jelek-jelek nggak ada. Maka caranya dunia jadikan sarana untuk meraih sukses akhirat. Karena dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Saya dengerin aja 1, 2, 3. Dunia jangan selamanya dulu, itu yang belakang. Tuk sarana dulu. Dunia tuk sarana, akhirat tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua baru dunia sementara, akhirat selamanya. Ini belum pada sarapan tadi ya? Ayo, dunia tuk akhirat tujuannya. Dunia akhirat di akhirat kita selamanya bahagia. 1, sholatnya Nabi awal waktu. 2, selalu berjamaah. Yang ketiga, tempat. Jangan salah, Nabi itu, kalau saya tanya sepengetahuan sekalian, Nabi sholat wajib berjamaah di rumah apa di masjid? Masjid. Udah pada viral, pada tahu, pada pura-pura tidak tahu. Kalau ngikutin Nabi, bukti cinta itu ngikutin, nyamain dengan orang yang dicinta. Benar nggak? Zaman pacaran, pacar kita pengen ke puncak, padahal kita nggak seneng, nggak pengen ke puncak. Kira-kira kita antar nggak pacar kita ke puncak? Kita antar, kita nggak suka, kita paksain suka. Itulah pengorbanan cinta. Nabi awal sholatnya di masjid, kita di rumah. Cocok nggak? Nggak cocok. Berarti ngomong cintanya apa? Palsu. Kalau ngikutin Nabi,
Ya Allah tinggal di masjid aja. Di masjid kan enak, Pak. Ini kayak begini kan. Allahu Akbar, temennya banyak, depannya hiasannya enak tuh, polos. Coba kadang-kadang di luar, mohon maaf, Allahu Akbar depan TV, benar? Allahu Akbar depan pintu, Allahu Akbar. Ya Allah, lagi Allahu Akbar, Pak, cepetan ke tamu. Ya Allah, ribet sholat di rumah. Dibikin enak, diajak enak aja kok susah amat ya. Nabi ngajakin sholat di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ciri yang keempat, sholatnya Nabi apa? Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Menjaga adab Nabi nggak pernah sholat itu sholatnya pakaiannya sembarangan. Coba kita contoh Pak ini Pak. Maksudnya apa? Nih saya sengaja nih. Ini pakaian sudah ya melengkapi sunnah baginda Rasul. Wah, pakai gamis, pakai surban. Jadi ini bukan pakaian ustaz, ini mengikuti Nabi. Sunnah ada pahala tersendiri kalau pakai ini. Pakai ini apa namanya? Mudah-mudahan orang kata saya. Kalau bahasa Arabnya imamah, lengkap. Kan enak kalau begini. Kadang-kadang sholat, sekedar sholat pakaiannya pakai lepis. Dan itu kaosnya juga kaos yang ketat. Begitu sholat, sujud, apa yang terjadi? Allah, sempatnya kelihatan. Makanya boleh pakai jin kalau lagi nyantai. Cuman tolong apa? Kalau udah mau berangkat ke masjid, pakaiannya itu disesuaikan. Yang paling gampang gamis aja tinggal masukin. Udah nggak usah pakai gulung-gulung. Enak itu. Makanya saya selalu dengan pedagang pasar Citayam, namanya Bang Mansur, luar biasa, kapas dagang, pakai pet, pakai kaos, begitu udah ke masjid, nenteng plastik, dalamnya apa? Gamis sama sorban, pakai. Ya Allah, kan enak begitu. Nabi itu begitu, nggak pernah sembarangan. Pakaiannya lengkap, makanya kita berusaha kayak gitu. Ada yang ngomong gini, Ustaz, kalau kita pakai sorban semua, ntar jamaah bingung mana Ustaznya, begitu. Itu mah bukan Pak, jawaban yang itu mah hanya kita supaya nggak mau ngamalin itu aja. Pakai pakaian sunnah. Yang terakhir, sholatnya Nabi itu khusyuk alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu bahasa kita apa sih Pak? Konsen. Namanya konsentrasi itu fokus. Ini banyak terjadi nih. Saya ingetin diri sendiri sama jamaah. Kalau lagi sholat, udah fokus saja. Hanya kita dengan Allah. Jangan lagi sholat koreksi bacaan imam. Berarti nggak khusyuk itu. Ada yang sholat mikirin sebelahnya begini-gini lah. Lain gue. Dan ngapain ngurusin samping? Ada yang ngurusin depan. Ya itu orang kakinya gede. Udah khusyuk. Sholat itu saatnya wasjud waqtarib. Jarak yang paling dekat seorang manusia ketika sujud, ketika sholat. Udah adukan masalah semua kita sama Allah di sholat. Nggak usah mikirin bacaan imam, nggak usah peduli dengan kanan dan kiri, depan. Udah khusyuk. Begitu. Di sholat kadang-kadang ya Allah mikirin kanan dan kiri. Imam baca Yasin, lama ini. Saya tuh khusyuk Pak, khusyuk. Nanti 5 ciri sholatnya Nabi gimana? Diulang sholatnya awal, 2 jamaah, 3 4 di masjid, garis miring jangan lupa. Masjid garis miring, sholat sama, nilainya sama. Yang paling afdal itu sholat di yang paling dekat dengan rumahnya. Dekat rumahnya apa musola? Jadi musola itu. Karena dia termasuk keluarga musola tuan rumah. Kayak sekarang yang sahibul baitnya Baitur Rahim, ya Bapak sekalian yang dekat dengan musola ini. Begitu. Yang ketiga sholatnya di masjid atau musola. Musolanya tempat tadi apa? Pakaian, ayo monggo. Pakaian juga yang terbaik lah, jangan pakaian asal-asalan. Sarung gocap sama gopek kan beda dilihat. Betul nggak? Dilihat. Kayak gamis saya ini, Bapak lihatin mungkin nggak gocap. Biar lain. Kelihatannya mungkin begini kan lain harganya. Begitu. Jangan begini, kita Fortuner punya, Giran Koko gocap. Ini kan nggak sebanding.
itu ras punya, harganya sampai 250 juta kebeli. Biar ke musola pakai sarung yang gocap, kan nggak sebanding Pak. Ya Allah, kalau duit banyak beli sarung yang mahal nggak Pak? Ini mau orang sono ya, bukan di sini. Ya, di sini insya Allah ya, mahal semua. Ada berpakaian, diterima dari apa Pak? Khusyuk, konsentrasi, udah nggak usah ngurusin siapapun. Khusyuk, hanya kita dengan Allah. Tadi yang kedua pesan saya, Quran jangan ditinggalkan. Bahwa Quran itu adalah merupakan firman Allah. Kalau kita baca, maka insya Allah kita akan menjadi tenang. Quran itu kan manunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu jadi syifa. Apa syifa? Obat. Kalau obat, contoh bodrek Pak, cuma nyembuhin penyakit badan. Bisa nggak bodrek nyembuhin sakit hati? Nggak bisa. Tapi kalau Quran bisa nyembuhin sakit badan, bisa nyembuhin sakit hati. Insya Allah makanya Quran syifaun warahmatun. Yuk one juz insya Allah. Tadi saya ingin ngajak ngapalin surat apa tadi? Al-Baqarah ya 153. Waktunya udah bel. Udah lewat ini. Insya Allah ya, lain waktu kita hafalin lagi. Al-Baqarah dari 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di